Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Hudayfi. Ini saya sebagai asesor mau menyampaikan dialog feedback assessment center kali ini. Baik, terima kasih Anda telah mengikuti seluruh rangkaian assessment center yang telah dilaksanakan, meliputi simulus presentasi kasus, diskusi kelompok tanpa memimpin atau letter group discussion, serta wawancara asesmen berbasis kompetensi. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan umpan balik hasil asesmen secara komprehensif. Umpan balik ini disampaikan sebagai bahan refleksi dan pengembangan kompetensi Anda ke depan, bukan sebagai penilaian benar atau salah. Apakah Anda siap untuk menerima umpan balik tersebut? Iya, Pak. Saya siap. Baik, berdasarkan integrasi hasil dari seluruh metode asesmen, secara umum Anda menunjukkan potensi yang cukup baik, khususnya dalam aspek analitis, perencanaan kerja, dan ketelitian. Anda mampu memahami permasalahan secara menyeluruh, serta menunjukkan kestabilan emosi dan konsistensi kerja dalam situasi yang berada di bawah tekanan. Pola kerja ini menjadi modal penting untuk peran dengan tanggung jawab koordinatif maupun manajerial. Setelah itu, pada simulasi presentasi kasus, Anda menunjukkan kemampuan yang baik mengidentifikasi permasalahan utama yang terjadi. Anda tidak hanya melihat permasalahan dari satu sisi, melainkan mampu mengaitkan faktor teknis, koordinasi lintas pihak, serta tekanan dari manajemen dalam kerangka berpikir yang utuh. Langkah-langkah penanganan yang Anda sampaikan tersusun secara sistematis, dimulai dari identifikasi akar permasalahan, penentuan prioritas, hingga usulan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan berpikir terstruktur dan berorientasi pada solusi. Namun demikian, kami juga mencatat bahwa dalam beberapa bagian Anda cenderung sangat berhati-hati dalam menyampaikan keputusan strategis. Sikap kehati-hatian ini merupakan kekuatan. Namun, pada situasi tertentu, khususnya ketika dihadapkan pada keterbatasan waktu dan tekanan target, diperlukan ketegasan yang lebih jelas dalam mengambil keputusan. Baik, saya memahami bahwa ketegasan menjadi hal yang perlu saya tingkatkan. Oke, betul. Ke depan, tantangannya adalah bagaimana Anda tetap menjaga kualitas analisis, namun sekaligus berani menetapkan keputusan yang tegas dan komunikatif. Dalam diskusi kelompok, Anda menunjukkan partisipasi yang aktif dan konsisten. Anda mampu menyampaikan pendapat yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, serta menunjukkan sikap menghargai pendapat peserta lain. Anda juga tidak terlihat mendominasi diskusi, sehingga dinamika kelompok dapat berjalan secara kondusif. Dari sisi kerjasama, Anda menunjukkan kemampuan interpersonal yang baik, khususnya dalam mendengarkan dan merespon pendapat orang lain secara objektif. Hal ini mencerminkan sikap profesional dan kematangan sosial. Sebagai area pengembang, Anda masih dapat lebih mengoptimalkan peran sebagai pengarah diskusi, misalnya dengan merangkum hasil pembahasan, menegaskan poin-poin utama, atau mengarahkan kelompok menuju kesimpulan. Dengan kemampuan analisis yang Anda miliki, Anda memiliki potensi untuk mengambil peran tersebut tanpa harus mendominasi kelompok. Baik, kedepannya saya akan berusaha lebih proaktif dalam mengarahkan diskusi. Ya, peran tersebut akan sangat mendukung efektivitas Anda dalam konteks kepemimpinan kelompok. Selanjutnya, umpan balik detail, wawancara asesmen kompetensi. Berdasarkan hasil asesmen, Anda menunjukkan kemampuan problem solving yang baik. Anda mampu menjelaskan proses berpikir secara runtut, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga penentuan solusi. Pendekatan yang Anda gunakan menunjukkan orientasi pada akurasi dan pencegahan kesalahan berulang dalam aspek perencanaan dan pengorganisasian kerja. Anda menunjukkan kekuatan yang menonjol. Anda terbiasa menyusun prioritas,
menetapkan tenggat waktu, serta melakukan monitoring progres secara berkala. Hal ini mencerminkan tingkat tanggung jawab dan disiplin kerja yang tinggi. Dari sisi kepemimpinan, gaya Anda tampilkan cenderung suportif dan partisipasi. Anda mampu memberikan arahan dan pendampingan kepada anggota tim konstruktif serta menjaga komunikasi tetap terbuka. Gaya ini sangat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat. Adapun area yang masih perlu dikembangkan adalah keberanian dalam mengambil keputusan strategis yang memiliki tingkat resiko lebih tinggi, serta kemampuan menyampaikan rekomendasi kepada atasan dengan tingkat keyakinan yang lebih kuat. Terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas. Hal tersebut menjadi masukan penting bagi saya. Jika kita melihat secara integritas, kekuatan utama Anda berada pada kemampuan analitis ketelitian, perencanaan, serta stabilitas kerja di bawah tekanan. Sementara itu, aspek yang perlu terus dikembangkan adalah ketegasan, pengaruh kepemimpinan, dan kepercayaan diri strategis. Untuk kesimpulan dan rekomendasi pengembangan, sebagai kesimpulan, Anda menunjukkan kesiapan yang cukup baik untuk mengemban peran dengan tanggung jawab yang lebih besar. Untuk mengemban selanjutnya, kami merekomendasikan agar Anda diberikan kesempatan pada penugasan yang menuntut pengambilan keputusan cepat, pelibatan lintas fungsi, serta ruang untuk memimpin diskusi atau tim secara lebih aktif. Untuk selanjutnya, demikian umpan balik hasil asesmen yang saya sampaikan. Apabila terdapat hal yang ingin Anda klarifikasi atau diskusikan lebih lanjut, silakan disampaikan. Tidak ada. Terima kasih atas umpan balik yang telah disampaikan. Baik, terima kasih atas keterbukaan dan partisipasi Anda. Semoga umpan balik ini dapat memberikan manfaat bagi pengemban kompetensi Anda ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.